Satu hari, saya baca buku, merenung, jam 3 pagi saya bangun. Saya banyak kalau dalam hidup ini kadang jam 3 pagi bangun untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada, apapun yang terpikir. Jadi waktu tidur itu ternyata otaknya bergerak, itu belajar dari Dr. John Medina. Oh iya, dalam hidup ini happy tentang uang itu cuma 3. Satu, karena kita menikmati atau menggunakan uang. Oke. Yang kedua, karena kita amal atau memberikan uang. Yang ketiga, karena kita investasi. Nah, saya tidur langsung saya bangunin anak saya. Nah, bangun, kita kasih 300 ribu ya. Jadi nanti kamu harus nikmatin, 100 ribu harus habis. Beli apa nanti cerita sama papa. 100 ribu harus untuk amal. 50%, 50 ribu untuk orang yang kamu kenal, 50 ribu untuk yang kamu tidak kenal. Yang 100 ribu untuk investasi. Oke Pak Hano, terus dia bangun. Ada apa sih Pak Hano? Nah kalau untuk ngasih Pak Satpam itu, Pak Satpam termasuk yang kita kenal atau enggak? Lah kamu kenal enggak? Oh kenal, ya termasuk. Oh, boleh, Pak kalau ngasih ke guru bahasa Mandarinku yang sering dibully boleh enggak? Boleh, itu termasuk yang kenal. Kenal, boleh. Kamu beli makanan apa kasih, silakan. Nah Bapak Ibu, kalau kita masih muda, gini loh, bisa menikmati 97% orang enggak usah diajarin, pinter make. Jadi bisa menikmati. Bagaimana bisa menikmati ini? Wis enggak usah diajarin pinter. Hanya 3% orang yang pelit melilit, gutil metitil, ngirit keceret. Tahu? Ngirit keceret, ketik dong. Ngirit keceret. Keceret itu mau ke belakang, enggak tahan, cerit keluar di celana, itu keceret. Nah, ada enggak orang yang ngirit-ngirit akhirnya mati status orang miskin? Lu kok bisa? Dia enggak pernah pakai, pada waktu mati yang nikmatin istri dan mantan pacarnya. Atau yang menikmatin anak-anaknya yang kawin lagi jualan properti. Itu di Tangerang itu ada loh. Pak Diki itu satu jalan Tangerang itu milik satu Pak Haji kaya raya luar biasa. Sudah meninggal, anaknya ya kawin lagi cuma jual properti jual gitu dok. Yang nikmati bukan dia, orang lain. Nah kalau cipirit, kalau banyak kecorot, jelas. Kalau banyak kecorot, jrot gitu keluarnya banyak. Kecirit, kecorot gitu ya. Nah bisa nikmati ini 97% enggak usah diajarin. Bisa amal. 60-70% orang enggak usah diajarin karena agama kita mengajarkan. Tapi bisa investasi, mungkin hanya 10% orang di dunia ini yang bisa Bapak Ibu. Kalau saya enggak boleh ngomong 5%, kalau saya enggak boleh ngomong cuma 1%. 99% atau 90%. Ternyata mereka enggak pernah bisa bahagia dalam investasi. Karena investasi itu belum kelihatan, butuh waktu baru bisa. Nah terus gimana? Kalau kita masih muda, ini strateginya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga Anda betul-betul mendapatkan manfaat dari video-video ini. Ingat, subscribe. Sedemikian sehingga Anda bisa mendapatkan update rutin dari video-video saya. Dan tekan tombol notification, yaitu tombol lonceng. Sehingga Anda menjadi orang yang pertama yang mendapatkan video-video tips saya. Dan bila video ini betul-betul membawa manfaat, silakan share kepada teman-teman Anda yang sekiranya membutuhkan. Subscribe gratis, tis. Kita dapat income berapapun, investasinya digedein. Investasi mana yang paling menghasilkan? Investasi leher ke atas. Investasi dengan bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih sukses. Investasinya digedein bukan berarti tidak nikmatin, bukan berarti tidak amal. Waktu saya masih muda, saya tetap terus fokus untuk belajar. Makanya ikut seminar 320 juta aja berani. Rodo edan toh. Yo edan enggak apa-apa. Tapi hasilnya hari ini kan gitu loh ya. Jadi ikut seminar Anthony Robbins 10.000 US tanpa tiket pesawat, tanpa hotel, 160 juta kalau sekarang, tanpa pesawat, tanpa hotel. Lah itu Bapak Ibu, saya berani investasi, leher ke atas, investasi bergaul, termasuk investasi kemana? Dulu investasi ke reksadana, salah no. Reksadana saya gak ono sing untung. Pernah sih untung beberapa, tapi akhirnya enggak really good gitu ya. Digede investasi leher ke atas Anda untuk belajar, untuk ilmu pengetahuan, untuk begini. Nah setelah investasi ini tadi saya gunakan lagi juga untuk, contohnya Bapak Ibu, tahun 2004 saya pindah di Pondok Indah Bukit Golf sudah bisa. 2004, keren banget. Beli Mercy S-Class tunai 21 tahun yang lalu. Saya enggak, daripada itu saya beli 30 ruko, sewa-sewakan aja. Lu patung bukannya kalau di Pondok Indah naik, betul pada waktu itu 2004 sekitar 12 juta semeter, terus sempat 120 juta, terus pada waktu pandemi Covid turun tinggal 60 juta, sekarang tinggal 70-80 juta, lumayan tetap naik. Tapi ruko saya kan juga naik. Kalau saya di Pondok Indah kan enggak bisa saya jual, wong saya tempatin. Kemudian tiap tahun pajaknya, PBB-nya
Biaya kebersihannya, biaya listriknya, ojo takon. Nah, biaya listrik saya di sini, rumah saya ini berapa puluh juta sebulan gitu ya. Untung pas income-nya cukup. Kalau enggak kan tobat kan gitu ya. Nah, tapi berikutnya, saya mending beli 30 ruko dan saya sewa-sewakan. Selain naik, saya mendapatkan passive income. Itu investasi. Nah, tetap amal, tetap nikmati, tetap. Nanti kan belajar bagaimana strategi menikmati. Tanpa harus menunggu sampai kaya-kaya banget tetap bisa nikmati. Berikutnya, hari ini Bapak Ibu, sejak umur 55, saya sudah 57 Bapak Ibu, 58 Desember nanti tahun ini saya sudah 58. Sejak 55 lebih 1 bulan, Januari 2 tahun yang lalu, saya memutuskan untuk setengah pensiun. Makanya seminar saya potong separuh Bapak Ibu, paling marketing revolution cuma sekali, property revolution sekali. Kalau Anda perlu ya silakan diprioritaskan. Kalau Anda menganggap tidak penting ya silakan, sibuklah bekerja, sibuklah dengan bisnis Anda, sibuklah dengan diri Anda. Tapi kalau penting Anda yang harus ngalah, mengalokasikan waktu. Jadi balik lagi Bapak Ibu, kalau Anda merasa penting, Anda yang harus, karena saya sudah mengalokasikan waktu setahun ya cuma sekali-sekali itu aja. Lah terus karena apa? Tahap usia menengah, saya 55, 65, 75, ini saya masa-masa menikmati. Bukan berarti tidak amal, bukan berarti tidak investasi. Tapi saya nikmatin, saya lebih menikmatin waktunya, bukan hanya uangnya. Saya ulangi ya, saya lebih menikmatin waktunya dan uangnya. Termasuk kesehatan saya. Mumpung saya fokus bisa untuk sehat, saya olahraga, saya begini, saya pingpong, saya gini, saya senang mancing sampai gosong, ya udah, ya mancing hak saya. Menikmatin waktunya bukan uangnya. Itu truly definisi kaya itu bukan hanya banyak duit, tapi banyak waktu dan masih sehat. Wah enak banget. Jadi Bapak Ibu happy money, menikmati amal dan investasi. Kalau masih muda lebih banyak investasinya, walaupun tetap menikmati tetap amal. Teman-teman, kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari video-video saya, silakan subscribe dan Anda klik di loncengnya sehingga Anda bisa mendapatkan video-video saya yang terbaru, Anda dapat informasi. Kemudian share kepada orang lain dan like, karena kalau Anda share, ini saya belajar dari teman yang beragama Islam bahwa semua orang pasti meninggal dunia. Kalau Anda meninggal dunia, tinggalkan 3. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya baik, kemudian amal jariahnya, kemudian 3 ilmu yang bermanfaat. Kalau Anda share ilmu ini kepada orang lain dan ternyata orang lain bisa mendapatkan manfaat, kita mendapatkan pahala walaupun kita sudah tidak ada. Jadi please share kepada orang lain dan like. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desemaringin mengucapkan salam dahsyat. Jika berbicara hanya sekedar berbicara, semua orang juga pasti bisa. Tapi bagaimana berbicara dan layak dibayar mahal? Itu kan yang Anda mau? Jika Anda seorang trainer atau motivator, atau Anda berkeinginan untuk menjadi seorang trainer atau motivator yang ingin dibayar mahal, maka Anda wajib untuk mengikuti seminar ini. Hari ini Anda tidak akan belajar tentang public speaking, tapi lebih daripada itu Anda akan belajar tentang mindset, skill set, tool set yang wajib Anda miliki supaya Anda layak dibayar mahal. Selain itu, di seminar ini juga akan dibocorkan bagaimana caranya supaya Anda bisa menjadi seorang Autores Trainer ataupun Autores Partner dari Mr. Tung Desemaringin yang tentu saja akan menaikkan personal branding Anda. So, daftar sekarang juga dan bersiaplah untuk menjadi seorang trainer atau motivator yang layak dibayar mahal. Saya tunggu!